Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin kronologisnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Masuk semua? Yuk. Absen dulu ya. Ahmad Akbar ada. Khairul Anam Ada. Husnul Khotimah Ada. Maulina Alifah Syahrani Muhammad Khalil Rizki Firdi Hamzah Selalu hadir. Muhammad Hilal Ada. Muhammad Siddiq Ada. Muhammad Sofiullah Ada. Muhammad Ridho Firdiansyah Ada. Muhammad Andi Ada. Muhammad Bagus Satrio Izin. kemana? Muhammad Muhlis Ada. Rofiatul Hasanah Ada. Salsabila Ramadhani Sakit. kenapa? Sakit. Samsul Hadi Izin. kenapa? Kepentingan. Cindy Alfianti Sinta Bella Siti Fatimah Ada. Siti Miftahul Khairah Ada. Siti Nur Fauziah Ada. Suhendi Ada. Sunarti Ada. Umi Yana Putri Kumairah Ada. makanya aku bingung. Feranti Zairatul Nabila. Ada. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran ya kita masak dulu ya dengan ice breaking biar ingat tugas kuliah. Ya. Saya kasih ice breaking yang cowok awalan kata jika, yang cewek maka. Bisa? Bisa. Coba kamu. Jika aku bukan tujuanmu, Maka jangan berikan aku harapan palsu. kurang. Jika aku main-main, Agak keras suaranya ya. kurang nanya. Ya. Jika aku main-main, Maka aku dengan yang lain. Yuk. Jika saya sukses, Maka aku akan kembali.
dapat ini melambangkan asal usul atau perkembangan peristiwa. Secara sederhana, sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang menjadi catatan yang dipelajari untuk masa kini dan masa depan. Paham? Oke, pelajarannya sekarang nonton video ya. Kan pelajaran sejarah. Ini sejarah proklamasi. Kalian tuh nanti dihafal ya. Siapa yang jadi tokoh tukang jahitnya, siapa? Sejarah. Ada maksud apa saudara-saudara di sini? Saya melihat kekalahan Jepang adalah suatu tragedi dan unik. Jika bukan tidak berhasil dari Jepang, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran Jepang. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibunuh oleh satu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Soekarno. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ada yang tahu gak apa yang dinamakan Perang Pasifik? Coba ada yang bisa nerangkan. Perang Pasifik itu perang antara Jepang dan Sekutu karena Jepang ingin menguasai sumber daya alamnya. Apa yang dinamakan sumber daya alam? Ada yang tahu? Coba jawab. Pertampak Ya, bagus. Apa lagi? minyak bumi. Bagus. Karet. Bagus. Apa lagi? Apa? Wilayah. Wilayah sumber daya alam. Tanah bukan apa? Di Indonesia itu kan ada tambang emas, nikel, Batu bara. ya bagus. Ketika terjadinya Perang Pasifik, Jepang juga masih menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun berapa? 1945 dengan alasan yang sama. Apa alasannya? Jepang menjajah Indonesia, alasannya apa? Markas Markas sumber daya alam. budaya. Ya bagus. Tonton video ini ya, nanti saya kasih soal. Till the end of time. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentuk Jepang dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum mereka tahu. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut
mengingat kekalahan Jepang atas sekutu dari radioaktif Surabaya Bandung. Maka dari itu kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus menjalankan jalan rapat kemerdekaan. Kita tidak bisa mempercayai PDKI karena PDKI hubungan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari PDKI, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita harus tetap menjalankannya dengan PDKI. Karena tugas PDKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Malam ini juga kita bubarkan revolusi. Polisi yang berhati diwarahi, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan hubungan besar-besaran soal ini. Ini benar dari itu. Serta kepada itu dan tolong benar diri juga. Golongan muda yang tidak dituntut keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke lepas tengkok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Terima kasih kedatangan Jepang dan janji manis berapa? Harus berapa lama lagi kita menunggu jejak Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang nggak kalah. Tinggal menunggu apa lagi? Jepang mesti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami mengingat kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Kita bukan Jepang. Sekarang tidak ada lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baik, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Nuri. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejatinya, kita jadi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuat, dibesarkan bunga. Ini berperan jadi siapa ini? Soekarno. Di hari tua, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Dan saudara sekalian,
saya telah memeriksa saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Ratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami, maka ingatlah proklamasi ini. Gimana? Seru kan? Bisa kalian buat juga ini? Bisa. Bisa. Siapa orang pertama kali yang menjadi bendera Indonesia? Tahun berapa kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 saya kasih pertanyaannya. Mengapa Soekarno dan Bung Hatta diasingkan oleh golongan pemuda? Kan tadi itu di ceritanya kan diikat tangannya kan ya? Soekarno sama Bung Hatta. Coba ada yang bisa jelaskan? Karena golongan muda ingin mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa alasan golongan muda mengizinkan atau membawa kembali Insinyur Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta? Coba, saya jawab. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan. Apa yang kalian tonton tadi itu bisa disimpulkan? Apa coba? Ya, coba. Dari video tadi saya bisa mendapatkan hikmah atau pengetahuan bahwa kemerdekaan Indonesia yang akan merdeka harus mengorbankan bertumpah darah. Kalau untuk menerapkan di sekolah gimana caranya? Ya. Rajin belajar dan tidak pemalas-malasan. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, coba. Tidak bolos. Ya, bos. Para cowok biasanya ya? Ya. Ya. Dah, oh, dah. Apa lagi? Coba perwakilan dari cowok kan rajin dari cowok. Coba. Coba. Gimana coba? Kau cara menerapkan di sekolah. Coba yang cowok. Semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, bagus. Apa lagi?
menyerah. Balik hijau. Siapa yang cerita lambat dia tanya? Hilal. Ustaz. Oh, munafik pas ngomong tadi. Ayo, yang lain. Kan di video tadi itu kan sekutu. Apa yang namanya sekutu? Ada yang tahu? Coba. Gabungan. Kenapa? Gabungan. Ya, bagus. Apa lagi? Negara sekutu, negara yang bekerja sama ya. Gabungan. Apa lagi? Gotong royong dalam kebaikan. Kalau menjajar itu kan masa bergotong royong? Kesimpulannya yang tadi itu awalnya Soekarno kan tidak setuju dengan usulan golongan pemuda untuk memerdekakan Indonesia kan seperti tadi kan? Karena menurut Soekarno tugas memerdekakan Indonesia itu tugas PPKI. Akan tetapi golongan pemuda tidak mudah menyerah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Golongan pemuda itu siapa? Ada yang tahu? Yang tadi itu kan banyak. Siapa? Bung Karno. Golongan pemuda. Ya, Fatmawati juga. Yang ikut rapat itu tadi. Yang rapat tadi juga. Sempat ada yang marah. Anak muda. Si anak muda. Apa ya? Kan ada Sultan Syahrir. Siapa lagi? Ya bagus. Kenapa? Yang cowok ayo kan para pemuda ini. Ada Sukarni, Wiguna, Khairul Soleh, ada Malik, Sukarni. Iya. Bukan Soekarno. Sultan Syahrir dan Suyuti Malik. Hafalan apa? Lagu Indonesia. Nyanyi semuanya, ayo. Indonesia.
daerah yang hafal? Mangu. Apa? Kali. Garuda Pancasila ini yang hafal ya? Yuk, nyanyi Garuda Pancasila. Oke, sebelum lanjut pelajaran hari ini, kita bikin doa. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita tutup ya, ada pesan kalian tuh harus jaga etika ya, terutama ke guru ya. Gak apa-apa kalian tuh nakal bandel, tapi orang tua ke guru tuh harus patuh ya. Jangan lupa soalnya Islam semua kan.